wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu wajah. Walaupun untuk sementara kita belum bisa bersua karena suatu dan lain hal, terutama adanya ancaman dari kesehatan kita. Maka dengan ini kita mensiasatinya karena sekarang sudah menjadi suatu hal baru ya, bahwa untuk kegiatan kedinasan ataupun apapun itu menggunakan dengan Zoom ataupun dan sejenisnya. Selawat dan salam Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan tabiin-tabiinnya, mudah-mudahan pada kita sekalian. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya anggota ataupun pengurus MGMP SMKN, juga SMA, karena dalam hal ini kita bergabung dengan MGMP SMA yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung dalam acara Zoom ini. Dan mungkin terlebih dahulu saya harus memperkenalkan diri karena ini ada SMA ya. Perkenalkan, saya adalah nama saya Ade Mulyana, guru di SMKN 1 Cipende Subang, yang kebetulan masih menjabat sebagai Ketua MGMP PKN SMK Kabupaten Subang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita berharap walaupun di luar sana sekarang dihebohkan lagi dengan ancaman-ancaman baru, terutama virus corona jenis baru yang sekarang mulai heboh. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf apabila kegiatan ini harus dilaksanakan pagi-pagi sekali. Saya kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Rizky tentang waktu ya, karena ada beberapa agenda yang harus saya ikuti. Juga mungkin teman-teman sekalian juga ada agenda-agenda lain yang hari ini harus diikuti pula. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri ya, di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu, kita masih bisa bertemu dalam rangka launching sosialisasi aplikasi terhadap penanganan anti korupsi ya. Beberapa waktu ke belakang kami bersama Pak Rizky, mungkin kalau untuk di Subang ada 2 sekolah yang mendaftarkan pada waktu itu untuk bergabung dalam grup saya anak anti korupsi dan saya guru anti korupsi gitu ya. Hanya kebetulan saya tergabung karena secara random ya, tergabung di Indonesia Timur, kebetulan dari grupnya Indonesia Timur, dan Pak Rizky saya kurang tahu apa Pak Rizky di grup Indonesia mana. Nah, dalam perjalanannya Bapak dan Ibu, seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa penanganan anti korupsi itu harus disampaikan semenjak dini ya, artinya sekolah merupakan pangkalan yang pertama mungkin ya, pembelajaran yang disampaikan oleh lembaga dalam penanganan anti korupsi. Bagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa korupsi di Indonesia ini merupakan ya 3 besar atau 2 besar di Asia kalau nggak salah ya. Artinya ini tantangan bagi kita selaku guru PPKN yang di dalamnya kita mengajarkan tentang sebuah kedisiplinan, sebuah kejujuran ya, terhadap perilaku. Korupsi itu adalah penyimpangan perilaku ya. Oleh karena itu dalam
grup tersebut ada beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh kita di sekolah terutama dalam rangka penanaman kepada anak agar menjauhi lah misalnya, agar meminimalisir terjadinya korupsi. Karena mungkin sejauh ini anak-anak kita atau bahkan kita sendiri hanya mengetahui bahwa korupsi itu adalah mengambil sebuah materi, baik itu berupa uang atau barang yang bukan haknya. Padahal kalau dilihat dari materi secara umum, korupsi itu jenisnya banyak sekali, ya. Bukan hanya berupa materi ataupun berupa uang, ya. Tetapi dalam waktu pun itu adalah ketika kita tidak menepati waktu, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang harus kita lakukan, ya itu juga bagian daripada korupsi. Mungkin di sini kita harus lebih luas lagi pemahaman dengan korupsi, ya. Oleh karena itu kemarin ada beberapa di grup itu pengajuan proposal tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanti atau menangani korupsi semenjak dini. Nah, alhamdulillah proposal yang diajukan oleh Pak Rizky beserta siswanya yang dari SMK Cijambe ya, itu masuk kategori ke-1 ya Pak Rizky ya kalau nggak salah. Masuk kategori ke-1 dengan konsep yang diajukan oleh Pak Rizky, dan hari ini Bapak Ibu mengapa kita harus melakukan Zoom meeting? Karena hari ini merupakan launching ya. Launching tentang aplikasi penanganan anti korupsi yang diberi nama e-Guru kalau nggak salah Pak Rizky ya. Jadi nanti yang lebih luasnya untuk bagaimana mekanisme, bagaimana sistem daripada aplikasi tersebut, mungkin Bapak Rizky nanti akan menjelaskan lebih luas lagi. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Rizky, kita bisa mensupport ataupun mendukung ya. Dan kita bisa melaksanakannya di minimal di sekolah kita masing-masing, sehingga kesadaran kepada gurunya, kesadaran kepada siswanya untuk tidak melakukan korupsi itu sudah tertanam semenjak dini. Bapak Ibu, upaya ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersemangat, sama-sama untuk menguatkan kembali ya, menguatkan kembali. Kita patut kalau sekarang ini katanya guru-guru yang ideal itu adalah banyak yang dijauhi oleh teman-temannya. Kita yakin lah, enggak ya? Kita yakin bahwa kita berbuat ideal terhadap sebuah kebijakan, berbuat sebuah kebaikan itu adalah hal-hal yang harus kita pertahankan gitu ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, pembelajaran terkadang kita sulit, memang kita sulit sekali untuk kita mau ideal ketika anak-anak di luar sana tidak mengikuti kegiatan pembelajarnya kita sampaikan, kita sulit berkomunikasi dengan mereka, bagaimana dengan nilai mereka, itu problematik yang kita hadapi saat ini. Tetapi mudah-mudahan dengan nanti terobosan yang ada, kita bisa menyadarkan mereka, terutama anak-anak kita, mereka penuh kesadaran untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan dari sekolahnya masing-masing, walaupun dengan jarak yang jauh ya, dengan sistem online, sehingga mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa terus menggali dan mencari ilmu pengetahuan. Jadi jarak bukan suatu halangan ya untuk kita atau untuk anak-anak kita untuk belajar. Karena pengalaman yang saya alami di sekolah saya sendiri ya, 60% anak terlibat dalam kegiatan KBM ya, itu sudah luar biasa ya. Kalau melihat daripada petak geografis yang
salah satunya kendala adalah kesulitan untuk internet. Ya. Tapi dalam hal ini mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita tetap bisa melakukan terobosan-terobosan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky khususnya karena selama ini yang bisa mengisi ruang daripada kegiatan MGMP untuk sementara ini adalah Pak Rizky, saya patut akui. Ya, terima kasih Pak Rizky, dan saya juga meminta atau menghimbau kepada teman-teman yang lain, ya, baik pengurus ataupun anggota, mari kita isi ruang ini, ya. Walaupun terus terang saya sendiri sangat kesulitan ini dengan IT ini, ya. Mungkin karena kemampuan saya ataupun letak geografis ini banyak hal yang menyebabkan kendala yang menjadi kendala daripada keterlaksanaan ini. Mari kita dukung ya beberapa terobosan yang dilakukan oleh teman kita dan menunggu juga teman-teman yang lain untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mengisi ya kekosongan yang kalaulah katakan kosongan dalam tatap muka tetapi tidak dengan kita pertemuan jarak jauh. Mudah-mudahan di waktu yang dekat ketika kondisi ini sudah aman kita bisa bersua ya berkumpul walaupun minimalnya saya mengharapkan berkumpul untuk pengurus lah minimalnya ya. Kita susun ulang, kita kaji ulang beberapa program-program yang mungkin kita lakukan ke depan. Teman-teman semuanya, saya tidak akan panjang lebar karena satu dan lain hal, terutama waktunya yang sangat mepet. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ade Mulyana selaku Ketua MGMP SMK se Kabupaten Subang. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Eis Ratnasari SPD selaku Ketua MGMP SMA se Kabupaten Subang. Pada Ibu Eis disilakan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan saja mengenai sharing dan diskusi dan sekaligus launching aplikasi pendidikan anti korupsi guru yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Waktu yang seluas-luasnya saya persilahkan kepada Pak Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan bagi Bapak Ibu Guru, wabil khusus Pak Ade Mulyana sebagai Ketua MGMP PKN SMK dan Ibu Eis selaku Ketua MGMP PKN SMA Kabupaten Subang yang telah menyempatkan hadir. Untuk kali ini tepatnya lebih ke sharing ya Bapak Ibu, sharing dan diskusi. Karena sejatinya aplikasi yang saya buat itu tidak secanggih apa yang dikembangkan oleh kementerian yang lainnya.
Ini hanya sebatas suatu inovasi saja, tidak untuk menggurui ataupun tidak untuk saling berbagi dan sebagainya. Saya akan izin menyampaikan share scan. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Pak Ade gimana? Alhamdulillah, bagus. Lancar? Mantap. Sukses ya BCKS-nya ya Pak. Bagi Bapak Ibu yang lagi BCKS, luar biasa YouTube-nya ya. Sekarang zamannya YouTube jadi bukan sebatas alay atau lebay, itu emang tuntutan kita ya sekarang ini. Dinas video profil dibuat dan sebagainya. Ya, kita dukung Bapak Ibu yang menyalonkan BCKS ya, lancar, insya Allah optimis ya, yakin usaha sampai, pokoknya tetap semangat. Bapak Ibu pasti ada kesempatan di lain waktu untuk bisa lebih baik lagi. Saya izin share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ini namanya kemarin kenal. Nah, ini ada pengembangan aplikasi yang berjudul e-Pak Guru. Apa sih artinya teh? e-Pak Guru itu adalah elektronik pendidikan anti korupsi guru. Ini bagian dari tahap 1. Kemarin alhamdulillah Subang jawara ya. Dapat juara 1 gitu. Juara kedua itu dari Kuningan dan ketiga itu dari Sumedang. Nah, berarti alhamdulillah Subang menjadi nama yang bagus, dikenal di Jawa Barat ke-1, dan akan mohon izin nanti jam 10. Kenapa saya ngambil pagi? Karena ini tanggung jawab saya harus mengimbaskan ke Bapak Ibu, dan jam 10 insya Allah ada sesi interview. Jadi mohon izin, mohon doanya semoga kita juara ya, Subang jawara. Nanti Indonesia bisa maju lebih lagi. Nah, ini ada sedikit sharing dari aplikasi yang telah saya buat itu, e-Pak Guru Anti Corruption Edu Apps to be a integrity teacher. Jadi untuk mewujudkan guru yang berintegritas. Ini bagian dari program pembentukan agen SAAK, SGAK yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Di sini tuh tujuannya menciptakan generasi muda cerdas, berintegritas dan berkarakter. Nah, saya nanti akan mengirimkan link aplikasinya. Ini tahap berikutnya akan dikembangkan ke Google Play Store. Ini memakai aplikasi App Geyser. Kita mengoptimalkan yang gratisan dulu ya. Jadi mengoptimalkan Google Site. Google Site itu gratis, tanpa berbayar ya. Hanya berbayar itu nanti Google Play Store. Nah, nanti tahap Januari insya Allah akan launching lagi masuk ke Google Play Store. Nah, ini kolom berandanya e-Pak Guru seperti ini tampilannya. Nah, ini e-Pak Guru ya yang saya kembangkan, dan saya tidak menyuruh orang lain, dan saya ini yang bisa saya otodidak belajarnya. Di sini ada bahan ajar. Bahannya ajar itu ada modul, ada video. Di sini modul itu berbagai macam materi-materi mengenai pendidikan anti korupsi. Berikut di bawah ini modul-modulnya. Nah, saya sengaja semua saya upload file tentang pendidikan anti korupsi, entah mengenai sekolah anti korupsi, sampai ke akuntabilitas keuangan. Biasanya ini yang seksi ya, dana bos itu. Bukan hal yang lumrah lagi, banyak kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan, praktek-praktek KKN banyak di lapangan ya. Dan kita sudah mengetahui bersama, ini upaya cara teoris dulu. Di sini ada modulnya, nanti Bapak Ibu bisa download, nanti saya akan share linknya. Ini bahan ajar mengenai modul-modul, keduanya ada video pembelajaran. Di sini video pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mengambil makna pembelajaran mengenai pendidikan anti korupsi.
yang saya ambil dari channel YouTube, dari berbagai sumber, entah dari KPK, Kemendikbud, maupun dari guru-guru kreatif yang lainnya. Ini berbagai macam video kasus korupsi di sekolah, ada pengakuan guru terjadi lapangan ya. Ini salah satu di Kabupaten Banyumas di Jawa, bahwa di sekolah itu banyak sekali ya ladang-ladang buat dikorupsi. Ya, di sini ada pengakuan tolak gratifikasi yang berujung manis. Nah, di sini nanti akan di-share-kan video-videonya, bahan-bahannya. Nah, sekarang di sini ada review ya. Mohon maaf saya izin ngebut karena waktu sebentar lagi mau interview juga ya. Nah, di sini ada interviewnya, ada review. Reviewnya itu ada kuesioner. Nah, nanti saya share juga kuesionernya apa aja di dalamnya. Dan di sini ada citizen project. Citizen project ini adalah hasil dari kuesioner yang Bapak Ibu nanti isi di sini. Saya buka ya, izin kuesionernya berupa ini. Nah, kuesionernya itu pertama, apa permasalahan yang terjadi saat ini? Nah, Bapak Ibu nanti menceritakan atau mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan, permasalahan yang terjadi. Nah, keduanya sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi guru? Ada yang 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, entah lebih dari 5 tahun juga ada. Bahkan per 10 tahun masih ada yang mengajar, terima kasih, mengabdi pada pendidikan. Selanjutnya, ceritakan secara singkat pengalaman Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan mendukung pendidikan anti korupsi. Tentunya di lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Dan sebutkan rencana Bapak Ibu ke depan. Mau ngapain aja nih, gitu. Nah, itu secara teoritisnya, ini mengenai kuesioner. Lanjut ke prakteknya, nanti Bapak Ibu ada hal yang harus dibuat, yaitu mengenai citizen project. Apa aja citizen project-nya? Bapak Ibu nanti di sini saya kasih untuk mengupload video ya. Mengupload videonya itu adalah nanti Bapak Ibu diarahkan ke link ini, ke Google Form. Sini ada ketentuan-ketentuannya. Pertama, video Bapak Ibu silakan membolehkan kamera handphone. Dibuat dalam waktu 2-5 menit. Nah, apa aja sih? Perkenalkan diri, nama Bapak Ibu apa, jabatan guru PKN-nya di sekolah mana, karakteristik guru berintegritas itu seperti apa, ceritakan pengalaman Bapak Ibu, lanjut ke sebutkan rencana Bapak Ibu ke depan, mau ngapain aja nih. Dan terakhir, di ujung video nanti, Bapak Ibu akan mengucapkan, saya berjanji untuk menjadi guru berintegritas dan penggerak anti korupsi. Nah, di situ nanti dibuatkan 2-5 menit. Aduh, banyak tugas, enggak, ini nyantai dah ya. Ini launching, sebatas launching dulu. Nanti untuk prakteknya kita nanti di Januari ya. Nah, ini sebatas pengenalan launchingnya seperti ini yang sangat sederhana sekali. Karena saya bukan jurusan teknik informatika, saya guru PKN, saya belajar otodidak mengenai pembelajaran elektronik, jadi harus bisa jabar ngabret ya. Nah, di sini saya akan kasih ya linknya. Sebentar Bapak Ibu. Kita sambil praktek ya. Assalamualaikum. TK sekolah karumbahkeun. Halo. Silakan dilihat di kolom chat. Assalamualaikum.
Nah, nanti saya share mengenai ke apa? Ke alamat e-Pak Guru ini. Nanti Bapak Ibu langsung dibuka ya. Entah lewat handphonenya atau lewat laptopnya. Saya share di sini. Ya, silakan membuka linknya sambil praktekkan aja ya, biar kita bersama tahu gitu. Kalau sebatas ngobrol aja, teori aja tidak akan nyerap ya. Kita langsung praktekkan, silakan dibuka linknya. Sudah dibuka Bapak Ibu linknya? Ade sudah bisa dibuka linknya? Belum muncul. Oke, coba lagi. Nah, udah muncul. Oke, Udah silakan muncul sudah. Bapak Ibu dibuka juga. Belum, belum. Mangga diantos. Cobian. Damang. Alhamdulillah. Kita tinggal dulu Iya Pak, enggak Pak. Ibu udah bisa buka linknya Bu? Baru buka laptop, Pak. Oh ya, santai Bu. Ya, silakan santai aja ya Bapak Ibu. Saya jadwalnya jam 10 kok. Masih ada waktu. Pak Rizky, Ya, abdi mau gimana? rugi ka tuntas ya si gananya. Kumaha, Pak? Mau rugi ka tuntas si gan. Abdi mau rugi ka tuntas si gananya. Mangga hatur nuhun da, Pak. Mohon aya rapatnya sekolahnya Pak. Semangat Pak. Sukses. Ya, hatur nuhun Bapak. Mohon. Oke. Mohon. Hatur nuhun. Iya, Pak. Punten kintu niling, nak. Oke, siap. Mangga Ibu Bapak. Tas bikin deui linkna. Iya, maksudnya ini mana? Nah, Ibu tahu kamera. Zoom meeting. Enggak. Enggak. Bu Nunung udah dibuka linknya?
Mbak? Oke. Pak Belum Rizky, bisa, Ibu belum bisa. Gimana Ibu? Ya, gimana? Untung, Belum bisa. untung Ya, Kak, iya silakan. Kak Japri, Kak Abi. Siap, siap. Nggak bisa, Pak. Susah soalnya di sananya nggak masuk aja. Siap, Bu. Japri ya, Bu ya. Ke grup aja kalau enggak, ke grup Siap, siap. MGMP. Ya. Saya share di grup MGMP ya, biar efektif ya. Ya. Siap. Sama beda, Pak. Atau Bu Is, tos di Japri. Info Abdi di share di grup SMK. Mohon. Ya, mangga sami-sami. Mangga ditinggal. Ya. Sudah bisa. Oke. Ya. Sudah sampai sini Bapak Ibu dibukanya di beranda? Ya, sudah. Oke, ya. Sudah. Siap. Yang baru gabung selamat datang. Nah, setelah dibuka berandanya sampai bawah, ini deskripsinya sangat sederhana ya websitenya. Di sini ada bahan ajar, saya ulangi lagi. Nah, Bapak Ibu apabila membutuhkan modulnya silakan download di kolom modul. Jadi Bapak Ibu untuk mendownloadnya secara pribadi silakan. Di bahan ajar Ya, nggak Bu. keluar itu, Pak. Iya, betul. Nah, Bahan ajar cuma ini aja blank. ya, Ibu menggunakan laptop atau handphone? Handphone kan laptopnya lagi dipakai untuk. Nah, untuk yang di handphone paling klik yang ini, Bu. Nih, yang saya tandai ini. Kalau misalkan Ibu ngecek yang ini, tentunya emang kosong. Kalau yang bahan ajar ini. Beran, Ini, yang mana? Nah, ini klik yang ada modul di sini ya. Ada modul, ada video pembelajaran. Silakan Oh iya. kebutuhan di sini. Modulnya silakan Bapak Ibu download. Nanti mengarahkan sudah. ke Ya, Google udah Drive. bisa. Di sini video-videonya. Itu dari bahan ajar modul. Nah, di sini ada pilihannya Bisa, silakan bisa. ya. Oke. Di sini banyak. Langsung download begitu ya? Ya, boleh. Silakan downloadnya di kemudian hari ya. Ini hanya sebatas pengenalan saja, Bu. Oh iya. Ya, modulnya banyak sekali di sini modul yang sudah saya kumpulkan, entah dari KPK maupun dari Itjen Kemendikbud dan sumber-sumber yang lainnya, ya Bu. Yang kemarin juga yang Hari Anti Korupsi yang Jawa Barat juga saya masukkan di situ modul dan videonya. Oke. Setelah membuka bahan ajar, nanti mohon untuk Bapak Ibu membuka kuesioner ya. Diklik ini. Klik yang sini, Bu. Nah, di sini klik yang tombol. Ada kuesioner, silakan kita pelan-pelan dulu ya. Di sini ada kuesioner, silakan dicek.
Jangan Pak, aduh. Bapak alah kasran. Di 3.25 Natal. Ayo dokter. Bapak Ibu udah membuka kuesionernya? Iya. Nah, silakan diisi ya. Silakan diisi di bahan ajar, di review kuesioner. Nanti setelah Bapak Ibu mengecek di kuesioner, klik ini ya, isian kuesioner. Diklik. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Nah, nanti mengarahkan ke Google Form ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengisinya. Silakan ya, diisi alamat Sekarang. ini. Besok. Sekarang langsung isi. Iya, silakan sekarang. Mangga sekarang Pak Ibu. Kan ya, kita pelan-pelan saja. Rambutnya kayak Ica ini. Udah gede, buat yang tebel. Ya Allah, nanya malu tuh ada mau dilihatin. Besok juga bisa kan? Ya, silakan mengisinya ya Bapak Ibu ya. Nanti 3 kuesioner terbaik, nanti ada suatu reward ya dari saya pribadi, dan nanti ada suatu reward juga dari Itjen Kemendikbud ya. Karena ini kewajiban saya untuk mengimbasnya. Nanti ada 3 orang terbaik mengisi kuesioner akan dapat door prize ya, dapat suatu penghargaan atau reward dari kami. Kuesioner silakan Bapak Ibu isi. Setelah kuesioner nanti Bapak Ibu membuat suatu video ya, video project mengenai yang sudah dibuat di sini. Nah, sekarang fokus ke kuesioner dulu ya Bapak Ibu ya. Tidak hari ini pun bisa kan isinya? Riki? Iya, ya. Tidak hari ini pun bisa kan isinya ya ini? Yang kuesioner ini? Apa-apa nggak hari ini? Ya, silakan. Lagi ada kegiatan ya, Bu? Iya, kalau tidak sekarang apa-apa kan nanti juga bisa gitu. Iya, mangga. Besok, ya. Ya, ini untuk yang hari ini yang sekarang bisa isi, silakan ya. Nanti 3 terbaik akan ada hadiahnya, ada door prize-nya ya. Iya. Iya, mangga turun nuhun. Oh, mohon. Sertinya mohon. Mohon. Kasih tahu saya ya kalau udah beres mengisi kuesionernya, Bapak Ibu. Oh, diisi, A. Iya, Ibu, silakan diisi. Nanti pengisian kuesioner yang terbaik, 3 orang terbaik, nanti akan ada door prize dari kami ya. Dari saya maupun dari Kemendikbud juga. Ya, mangga. Abdi kita atas beres Pak tacan ke Bapak. Oh, mohon. Bagi Bapak Ibu yang tidak membuka link website itu, saya
share di grup chat ya. Di sini Google Form ini nanti bertujuan untuk masuk ke link kuesioner ini nih. Silakan dibuka aja link chat roomnya. Silakan diisi, nanti 3 orang terbaik dapat reward ya. Maaf, sambil jalan ya Pak Riki. Iya, silakan. Kita diskusi aja sambil jalan ya. Silakan Bapak Ibu, ngobrol-ngobrol aja, diskusi. Silakan Pak. Mangga. Naon? Usap gitu. Bapak PIP pesaur tapi mau 14, Pak. Oh, jangan tapi eta nu gaduh kartu mangga pasti umumkan bapak ka wali kelas. Barang dicandak nyalira. Sambil jalan mengisi isian formulirnya, ayo kita diskusi aja sambil diskusi ya. Sudah ya Pak? Sudah Ibu Nuni, sudah mengisinya? Insya Allah sudah. Mantap. Semoga yang terbaik ya Bu ya, nanti kami nilai ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Ya. ya. Nah, oke, kita berhubung waktu juga, kita lanjut ke isian berikutnya ya Bapak Ibu ya. Setelah mengisi ini, kuesioner, kita akan mengisi yang bagian ini nanti setelah kita beres Zoom ini, nanti dimohon Bapak Ibu ada citizen project-nya ya. Silakan diklik dulu ya bagi yang tutorial ini, klik di review di bagian citizen project.
Bagi Bapak Ibu yang sudah membuka Citizen Project, silakan di sini klik upload video ya. Nanti ini Bapak Ibu akan membuat suatu video. Ini ada ketentuan-ketentuannya, dapat dilihat di link ini. Nah, ini aturan-aturannya ya, ketentuan-ketentuannya. Silakan yang Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner, nanti kita bikin suatu videonya ya, minimal 2-5 menit maksimalnya. Nah, di sini Bapak Ibu memperkenalkan diri. Misalkan contohnya, nama saya Rizky Muhammad Subagja dari SMK Cijambe, grup PKN. Nah, di sini Bapak Ibu menceritakan secara singkat ya, karakteristik guru berintegritas itu seperti apa. Menurut saya, guru berintegritas itu seperti ini, dan seperti itu. Nah, nanti di sebuah video itu, di maksimal 5 menit itu, bikin suatu kayak pendapat Ibu Bapak, karakteristik guru berintegritas itu seperti apa. Nah, itu poin ketiga. Selanjutnya, mangga ceritakan secara singkat pengalaman Bapak Ibu yang telah dilakukan dalam mendukung pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Contohnya, pengalaman saya menemukan suatu praktek KKN ketika tanda tangan ke KCD, pasti ada ya seperti itu. Contoh yang lainnya banyak sekali. Contohnya saya melihat kenakalan remaja menyontek. Lalu saya melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, contohnya memasukkan saudara ke suatu lembaga. Nah, itu ya, itu hal yang lumrah, sudah budaya korupsi yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, itu contoh pengalaman singkatnya. Selanjutnya rencana ke depannya. Saya akan melakukan terobosan untuk pendidikan anti korupsi. Lanjut ke Bapak Ibu itu mengikrarkan janjinya ya. Saya berjanji untuk menjadi guru berintegritas dan penggerak anti korupsi. Nah, itu. Ya. Ini ya ketentuannya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, itu nanti kalau sudah ini mengisi dulu ya. Google Form-nya, baru upload videonya, apa upload video dulu apa gimana ini? Nah, di sininya kan untuk Citizen Project ini nanti dibukanya ini setelah Bapak Ibu menyelesaikan videonya dulu ya. Pertama Bapak Ibu video dulu, setelah itu bikin video. Saya kasihkan dulu ya linknya ini ya ke kolom chat. Nah, ini saya cek. Nah, sama saya share juga ya ke grup MKMP izin ya. Iya. Dan biar bisa untuk semuanya gitu kan. Nah, saya cek dulu. Saya share ya ininya, contoh-contohnya. Ya, cuma segitu aja sih websitenya ya, simple ya. Nah, di sini cuma gitu doang. Kok nanti akan dikembangkan lagi ya di kemudian hari, di Januari atau tahun depan 2021 ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Kita interaktif aja ya. Saya nggak mau ngomong sendirian, jadi kita bareng-bareng berdiskusi ya, sharing pengalamannya. Pak Rizky, Ya, gimana Ibu? ini untuk link ini Ya. hanya guru, apa bisa juga untuk anak-anak juga, atau anak-anak beda linknya? Nah, terima kasih ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, ini untuk link ini sesuai dengan apa yang saya kembangkan, ini khusus guru PKN dulu, Bu. Ini sebagai pilot project-nya atau uji coba ke rada guru PKN dulu nih. Kita kan malu nih,
ngajarin anti korupsi, kita guru PKN malah ngelakuin perilaku koruptif. Nah, mulai dari kita dulu, mulai dari kita sendiri, ya, mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita praktekkan guru PKN dulu nih. Saya juga sama, telah melakukan perilaku koruptif sama, semuanya di dunia ini pasti melakukan perilaku koruptif, entah telat masuk ke sekolah, kerja, dan sebagainya. Contoh yang kecil pun kita perilaku koruptif ya. Nah tentunya kita ada keinsapan secara majemuk ya, kita insaf bersama-sama bahwa perilaku itu tidak baik gitu ya. Nah itu karena kesadaran saya pernah melakukan, saya bertobat dan kita mengajak berbagi gitu awalnya. Nah ini khusus guru ya Bu, khusus guru PKN dulu, nanti akan dikembangkan sesuai dengan judulnya Bu ya. Silakan dicek, di-share, dibuka linknya di sini sesuai dengan judul saya. Jadi di sini ada suatu inovasi pendidikan anti korupsi untuk guru PKN. Nah, saya ngambil sampelnya yang paling kecil dulu nih. Kita guru PKN di SMA maupun SMK Kabupaten Subang. Ya, sini nanti insya Allah nanti jam 10 juga akan disampaikan nanti pas sesi wawancara. Nah, di sini untuk bekal untuk kita bisa menjadi lebih baik untuk meyakinkan juri. Nah, sekarang perlu untuk uji coba dulu. Nah, saya berpendapat, nah ini tuh Epak Guru ini suatu karya guru Jabar ya. Saya orang Jabar, saya orang Subang yang tinggal di Indonesia, mempunyai suatu bersama ya, kolektif kesadaran untuk menjadi Indonesia maju bebas korupsi. Bukan sebatas Indonesia maju berbuat handphonenya nyala itu. Ibu Eis Ratnasari. Halo Bu Eis, Bu Nuning. Bu Eis. Bu Eis. Ibu PIP ya. Ibu Eis nih konsennya kemana? Iya. Apa Bu? Eis. Ya sudah. Nah, ini suatu karya kita bersama, walaupun sederhana, tapi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, nanti saya usul juga nanti ke KPK, nanti harus ada pengawas, ya, pengawasnya itu benar-benar gitu. Karena pengawas sekolah sekarang ini idealisnya sudah terkikiskan. Banyak kan Bapak Ibu pengawas itu hanya sebatas datang ke sekolah, disuguhin, dikasih uang dan sebagainya. Nah, ini tentunya sekolah menjadi korupsi itu karena pengawasannya belum maksimal, ya. Karena kita berupaya. Nah, di sini nanti akan muncul usulan ide. Nanti setiap sekolah, setiap kabupaten ada KPK-nya masuk gitu. Walaupun nggak korupsi 1 miliar pun wajib itu karena amanah dari negara uang untuk sekolah maupun swasta atau negeri ya. Karena itu anggaran dari pemerintah. Nah, di sini linknya ya saya di app geser, nanti dikembangkan Google Play Store. Nah, ini sasaran programnya di MGMP SMA maupun SMK. Nah, ini latar belakangnya ya, nanti akan saya sampaikan. Jadi latar belakang saya membuat ini adanya Indonesia itu menempati urutan ketiga terkorup di Asia. Ini menurut Transparansi Internasional ya, yang diambil dari merdeka.com tahun 2012 ini. Indonesia itu masuk ke negara ketiga terkorup ya. Banyak ya, apalagi khususnya pendidikan. Tahu sendiri Bapak Ibu yang dikorupsi, yang di pendidikan seperti apa. Nah, keduanya itu latar belakangnya rendahnya keteladanan guru. Ya, kita contoh nih, yang saya alami juga. Kita sebagai guru PKN mengajarkan anti korupsi, malah kita terlambat datang ke siswanya dihukum, entah melakukan beberes ya, bebersih sekolah, tapi gurunya telat dan satpamnya mempersilahkan aja gurunya untuk terlambat. Nah, itu kita malu ya. Makanya saya merasa malu juga sebagai guru PKN, pernah seperti itu. Makanya rendahnya keteladanan. Nah, di sini ketiganya perilaku koruptif, tadi terlambat, ataupun kita melakukan KKN, ke KCD, ataupun ke dinas, ataupun yang lainnya. Pasti ada seperti itu ya. Dan menyebabkan peserta didik pun perilaku koruptif, nyontek. Nah, karena Bapak Ibunya nggak benar. Nah, saya pun sama ya. Saya pernah merasakan jadi guru, pernah jadi
anak, peserta didik, dan sebagainya. Dan terakhir itu adanya minimnya kreativitas. Dulu tahun 2019 KPK itu melakukan inovasi film ya. Sekarang KPK itu sekarang gencar pencegahan sama Itjen Kemendikbud. Nah sekarang kita sebagai guru di Gugu dan Ibu tentunya harus memiliki kreativitas dan inovasi tentunya dalam bidang pendidikan anti korupsi. Nah ini masalahnya. Pak guru ini keduanya bagaimana efektivitas efektif itu efek guru teh. Nah nanti itu kedepannya diteliti lebih dalam lagi ya. Ketiganya ayah hente kendala nate dalam efek guru tuh. Keempat apa solusinya. Nah itu nanti rumusan masalah yang akan dikembangkan. Ini sebatas proposal dulu dan alhamdulillah lolos ke tahap 2 berikutnya ya. Nah ini tujuannya atau manfaat seperti untuk mengetahui apa itu efek guru, efektivitas seperti apa, kendala maupun solusinya apa. Nah di sini mitra kami yang akan dikembangkan oleh saya dan tim Kemendikbudnya tentunya didukung oleh Inspektorat Kemendikbud ya. Alhamdulillah ada dukungan dari Kemendikbud lewat inspektoratnya, mendukung ada kegiatan ESAAK, SGAK. Ya, saya agen anak anti korupsi dan saya agen guru anti korupsi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade. KPK yang ketiganya Kemenkumham, Kanwil Jabar. Nah, nanti akan kerjasama dengan Forum Sadar Hukum. Nah, di sini karena konteksnya anti korupsi itu adalah kesadaran hukum yang rendah. Di sini adanya 3 lembaga. Saya ulangi, Inspektorat, Kemendikbud, KPK, dan Kemenkumham, Kanwil, Jawa Barat. Itu mitranya. Nah, ini media program yang akan dikembangkan, yang sudah dikembangkan yaitu lewat EPAK Guru ini, yang sudah saya kasihkan tutorialnya, dan Zoom. Kita beruji coba dulu ya lewat Zoom ini, media programnya. Nah, ini analisis SWOT yang telah saya analisis ya. Dari segi strength kekuatannya, pertama, kita didukung oleh Kemendikbud, KPK maupun Kemenkumham, Kanwil Jabar. Dan adanya kesediaan, terima kasih Bapak Ibu dari MGMP, khususnya SMA SMK Kabupaten Subang, yang telah bersedia. Itu menjadi kekuatan, menjadi dasar pentingnya ya. Untuk dasar hukumnya tadi yang udah saya undang menurut surat edaran dari Itjen, lalu ke Distrik Jabar, langsung ke Ketua MGMP-nya Jabar ya, MGMP PKN, lalu ke kabupaten kota. Untuk Subang tadi udah dijelaskan oleh Pak Ketua, tadi Pak Ketuanya ikut juga di bagian wilayah Indonesia Timur, saya di bagian Indonesia Barat ya, dibagi-bagi sengaja oleh pemerintah untuk dibagi-bagi, jangan sampai berbenturan. Saya di barat, Pak Ketua di barat juga. Jadi harus berbeda-beda. Saya di barat, Pak Ketua di timur. Nah itu kekuatannya. Dan saya ucapkan terima kasih lagi telah didukung oleh Bapak dan Ibu. Keduanya dari segi weakness alias kelemahannya. Nah, kelemahan dari aplikasi ini aplikasi masih tahap pilot project. Bisa aja aplikasi ini tidak dilanjutkan karena kemalasan saya atau tidak adanya dana dari pemerintah. Itu bisa saja. Itu suatu kelemahan. Dan terakhir adanya ketergantungan kondisi jaringan internet. Tentunya kan kita berbeda letak geografis, ya. Ada yang di kota maupun yang di luar kota. Ini tentu halangan bagi aplikasi ke depannya. Selanjutnya dari segi peluang, opportunities. Pertama, pengembangan aplikasi ini disesuaikan kebutuhan pembelajaran kontekstual. Nah, ini akan terus di-upgrade ya. Seperti halnya Bapak Ibu menggunakan Kimob atau Siap Jabar, ya, ataupun aplikasi keuangan, ya, Siap Bos, Sip Bos, Siplah Bos. Nah itu selalu di-update setiap bulan, tahunnya. Keduanya adanya perluasan sasaran program. Nah, peluang program ini itu kedepannya akan dikembangkan untuk guru semua mapel, baik SD, ya, tingkatan PAUD juga harus ditanamkan ke guru-guru dulu. Sebelum ke siswa, ke gurunya dulu nih harus paham. Ke guru semua mapel, entah PKN, sejarah, matematika, agama, dan sebagainya. Nanti ke depannya, ya, rencana ke depannya. Lalu ini pun dikembangkan dari segi PAUD, SD, SMP, akan dikembangkan terus. Dan mencapai guru-guru sasaran selain PKN juga. Tentunya ini akan proyek setelah Kabupaten Subang sukses, maka akan dilanjutkan ke tahap Provinsi Jabar. Ya. Nanti akan saya koordinasi dengan Ketua MGMP SMK Jabar, ke Pak Undang, sama ke
mohon izin ke Bu Uis, nanti untuk MGMP SMA Jabar juga akan diundang juga ya. Nanti akan dikembangkan dari Subang untuk Jabar dan Indonesia. Ya, itulah sesuai dengan visi Subang Jawara kan, untuk mencapai Jabar juara tentu koheren dengan apa yang kita harus inovasikan. Ini ada suatu threat ya, ancaman. Ancamannya aplikasi ini pertama, persaingan itu semakin ketat ya. Sekarang banyak sekali aplikasi di luar sana ya. Banyak sekali Google Play Store mengupdate orang-orang yang luar biasa ya. Tentunya ini akan mengalahkan aplikasi ini. Nah, saya juga analisis dulu nih. Jangan di atas angin, aplikasi ini bagus, tapi kita harus papait dulu gitu. Apakah aplikasi ini akan berkembang atau tidak, harus dianalisis dulu. Siapa pahit, siapa manis harus dulu kita tahu ya bersama. Itu pertama tadi persaingan yang semakin beragam dan semakin canggih ya. Yang dulu tidak terpikirkan ada ojek online, sekarang malah ada ojek online ya. Dulu kita mau kemana-mana takut dan kesasar, sekarang ada Google Map, ada ojek online dan sebagainya ya. Tapi itu persaingan, buktinya ada ojek pangkalan, opangnya itu sewot ke ojek online ya. Jadi situlah persaingan ketat. Nah, makanya ini ancaman aplikasi ini akan hilang, akan tidak berlanjut ketika ada pesaingnya. Nah, itu harus dianalisis dulu yang udah saya analisis. Pertama itu, kedua, ini pun jadi target sasaran kejahatan dunia maya alias cybercrime. Hati-hati ya. Bisa jadi yang saya udah share link ini bisa ada orang yang ngerti IT-nya pinter, tapi dia itu licik, bisa aja saya dihack gitu. Kan banyak ya sekarang penipuan. Atas nama ini meminta uang ini, dan itu penipuan. Banyak sekali ini takutkan aplikasi ini tuh jadi suatu target kejahatan dunia maya alias cybercrime, itu harus perlu waspada ya. Nah, ini di sumber dananya ini tentunya gratis ya, tidak dipungut biaya. Karena pendidikannya gratis ya. Karena kita itu tidak mengejar keuntungan, tidak bersifat edupreneur, tidak. Karena itu adalah swadaya ya. Ini gratis. Zoom-nya saya memaksimalkan dengan gratis, walaupun saya tidak meminta, tetap ini kita atas swadaya pribadi saya. Ke Kemendikbud juga dibantu berupa bukan uang ya, Kemendikbud membantu atau KPK-nya tidak, berupa pertama dukungan moral, dukungan untuk menjadi lebih baik lagi, dukungan diklat dan sebagainya, entah dari Kemendikbud, KPK maupun dari kita semua, dari MGMP-nya. Itu sumber dananya ya. Nah, sumber dana, terus ini jadwal. Waktu itu saya sama Pak Ade itu kan berbarengan mengikuti seleksi SGAK ini. Tanggal 12 sampai 19 Desember kami pun menyusun proposal inovasi. Dan kita bangga juga karena Subang semakin tinggi ya nilainya. Nah, karena saya juga lengkap kan, dari segi latar belakang sampai ke dana pun ada saya jelaskan di situ. Makanya jam 10 insya Allah akan maksimalkan ya, semoga bisa Subang Jawara juga ya, akan citra positif Subang itu lebih bagus lagi. Nah, di sini udah berhasil tahap 1 nih. Di sini itu tahap 1 ya Bapak Ibu. Kedua di sini, nah nanti ini nih, saya akan melakukan wawancara di sini ya. Pertama tadi menyusunnya tanggal 12 sampai 19 Desember, lalu dinilai oleh tim KPK Kemendikbud juga. Kemarin ya tanggal 21 sampai 24 sudah beres. Dan di sini saya ini amanah yang harus diimbaskan, sosialisasi launching EPAK Guru ini dari jam 7.30 tadi sampai berakhir nanti jam 9.15. Setelah itu saya melakukan wawancara jam 10 ya. Terus dicecer nanti entah dari Kemendikbudnya, entah dari KPK. Yang saya udah baca itu, tim jurinya itu dari Dirjen GTK Dikmensus, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ya, Pak Dr. Praptono. Ya, saya agak-agak harus ekstra juga ya mempersiapkan dengan para pejabat itu, Pak Dirjen itu ya. Dan tidak harus kita bisa lebih intens lagi seperti ini, jadi kita harus maksimalkan saat ini dan kedepannya bisa membawa MGMP PKN jaya lagi ya. Jadi udah men-sharekan ke Butini ya, ke SMK pengawasnya. Alhamdulillah Subang mendapat penghargaan yang luar biasa ya. Saya udah menjabri ke Pak Piro ya, Pak Firman Oktora juga, dukungan juga untuk Jabar, serta ke Pak Asep Sanggan juga sudah. Untuk Pak Kadis nanti aja ya, nanti kalau sudah juara, nanti akan dikasih tahunya. Dan terakhir, tahap ini akan ditindaklanjuti oleh saya dan tim dari kementerian.
inovasinya ke depannya seperti apa nanti tanggal 4 sampai 8 Januari 2021 ya. Kita sebentar lagi mau menjelang tahun baru ya, 1 Januari 2021 ya. Semoga menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kita semua, terus berinovasi ya. Ya, segitulah dari saya. Semoga tidak puas Bapak Ibu, silakan berdiskusi ya. Saya kembalikan ke host ya, Pak Arif, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizie atas pemaparan yang luar biasa. Tadi kita sudah mengenal apa itu EPAK Guru, bagaimana cara kerjanya, sistematikanya bagaimana. Kemudian tadi di akhir juga dijelaskan mengenai latar belakang sampai pada akhir dan melahirkan satu inovasi yang baru ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai EPAK Guru atau yang ingin lebih mendalami gitu, memperluas lagi atau ingin menambahkan masukan untuk aplikasi EPAK Guru ini atau hal yang lainnya, mangga silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Silakan ya, langsung saja raise hand, kemudian dihidupkan mikrofonnya, langsung ditanyakan kepada Pak Rizky. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Silakan yang ingin menanyakan. Sambil menunggu juga barangkali ada yang bertanya di antara Bapak Ibu. Ini ada satu presensi kehadiran ya, sosialisasi aplikasi Guru ini. Silakan boleh untuk diisi. Presensinya sudah dikirimkan melalui chat Zoom ini. Di chat ya? Iya, di chat Ibu. Ya, siap. Suka nggak bisa. Susah ya, ini nggak bisa presensi. Di MGMP aja Pak. Ya, saya share di MGMP ya, izin ya saya share di MGMP. Jadi sambil kita diskusi ya Bapak Ibu yuk, kita ngobrol bareng-bareng bersama-sama, kita pecahkan masalah pendidikan. Oh yang lainnya Bu Aam. Bu Aang dan Bu Aam dibuka ininya, kangen tadi Bu Ais kemana hilang lagi. Bu Ais. Ada Ibu, punten. Karena coba yang punten nggak kelihatan mukanya yang punten. Oh iya, ini Bu, maaf. Ini di sekolah. Bu Ais di sekolah. Hah? Bu Ais di sekolah. Iya di sekolah. Waduh rajin, saya mah di rumah saja. Tadi di jalan makanya ini tanggung udah aja di sama Pak Ade juga udah cukup. Ya semangat. Iya. Bu Aam di rumah saja. Saya di sekolah Bu. Oh, iya.
Sukses ya Ibu Eis. Pak Rizky Sama-sama. apalagi sukses terus. Pokoknya Semangat. Pak Rizky saya dukung sukses dan maju ke tingkat nasional. Amin. Jadi Amin. walaupun dulu kan SMA dengan SMK itu bersatu MGMP-nya, jadi mudah-mudahan Seperti dengan itu kegiatan lagi bersatu. jadi sekarang mah seolah-olah terpisah gitu ya Bu. Ya, Padahal mah betul. Sekarang Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Pak Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak juga. Bersatu terus. Rapat Nanti ongkoh. ke Jakarta lagi. Pak Ade. Pak Ade sibuk terus. Semangat Pak Riki. Iya, kita bertegur sapa dulu ya. Ya. Udah beres pada hari juga. Cuma sharing doang gitu. Ya, alhamdulillah sekarang setelah Pak Rizky gabung di MGMP bisa bersatu SMA, SMK, terus MGMP udah hidup lagi. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun sebelumnya ya Pak Ade ya. Terus MGMP sampai tingkat nasional apalagi membawa nama Tuban. Alhamdulillah. Semangat Pak Rizky. Bu Ii. Pak Ade sibuk beneran. Ya udah semangat terus ya Pak Rizky ya. Kita selalu mendukung. Ya, baik. Apapun. Ya, baik. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Rizky, juga Bapak Ibu semua, MGMP PKN Kabupaten Subang, SMK dan SMA. Mohon doanya juga untuk kelancaran Pak Rizky yang hari ini akan seleksi tahap 2 ya, mengikuti yang akan diujikan oleh tim dari Irjen Dikmendikbud. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Bapak Ibu juga Pak Rizky atas kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, atur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Nuhun Pak Rizky. Atur nuhun sadayana. Semangat ya. Semangat. Mendukung dan selalu Atur berdoa nuhun. Pak Rizky. Iya, mangga nuhun. Nuhun sip ya, semangat Nuhun. ya. Atur nuhun Bisa sadayana. Besok dulu Pak Rizky. Ya, EPAKUR modulnya anti korupsi. Siap. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, sebentar mohon Besok jangan dulu ya. live dulu. Kita foto bersama dulu. Dibuka ya videonya. Ya, boleh. Ya. Mantap. Dibuka ya. Adik Foto, mah. foto bersama dulu. Yang belum menyalakan videonya, mohon dibuka juga. Kita sama-sama mendokumentasikan kegiatan kita pagi ini ya sebagai bahan dokumentasi laporan untuk tim seleksi dari Irjen Dikmendikbud dan juga KPK. Sudah siap semuanya Bapak Ibu? Ya, Bu Rahma Baik belum ya, ada. kita Bu Rahma. baik kita hitung 1, 2, 3. Sebentar, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sukses Ya, selalu. sama-sama. Sukses selalu Pak Rizky. Dan yang lain Pak Arif. Semuanya Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum sadayana. Atur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Ya, semuanya. Ya.